Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada adik-adik sekalian, karena adik-adik sekalian sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, siapa yang mau bantu ibu untuk memimpin doa? Ibu persilakan. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang berani? Ya, siapa namanya? Nadia. Silakan Nadia. Ya, terima kasih ya Nadia. Ngomong-ngomong nih, sebelum kalian masuk kegiatan ini, tadi kalian masuk mata pelajaran apa? Sejarah ya? Nah, bagaimana? Senang nggak dari belajar sejarah? Senang ya? Baiklah, sudah ada yang kenal ibu sebelumnya di sini? Ada yang kenal ibu? Baik, belum ada yang kenal ibu ya. Kalau begitu, karena belum ada yang kenal ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama ibu Niluh Nanda Sriwahyuni. Kalian bisa panggil ibu Niluh ataupun ibu Nanda, senyaman-nyaman kalian saja ya. Ya, baik nih, sebelum ibu masuk ke kegiatannya, ibu mau kontrak waktu dulu dengan kalian. Kira-kira kalian setuju enggak kalau kegiatan ini ibu lakukan selama 45 menit? Bagaimana? Setuju gak? Setuju ya? Jadi kalau begitu kegiatan ini kita akan lakukan kurang lebih 45 menit dari sekarang ya. Nah, kalau kalian setuju, ibu akan menyebutkan tata tertib dari yang harus kalian taati dalam melakukan kegiatan ini. Yang pertama, kalian harus tenang dan fokus mendengarkan ibu nanti dalam menyampaikan materi. Dan yang kedua, jika kalian ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah ibu mempersilahkan, barulah kalian boleh mengemukakan pendapat ataupun bertanya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, baguslah. Yang sebelah sana, kenapa itu bermain? Jangan dulu bermain ya. Bermain itu nanti ada tempatnya. Sekarang kalian harus fokus dulu mendengarkan ibu. Yang sebelah sana mengantuk ya. Makanya kalau mau sekolah jangan begadang malam-malam supaya kalian tidak mengantuk. Karena ibu lihat ada yang mengantuk, ada yang masih bermain, ada yang kurang fokus. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Ibu akan memberikan kalian salam semangat. Bagaimana? Setuju nggak? Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi semangat. Bagaimana? Setuju? Baik. Kalau begitu kita ulang sampai 3 kali ya. Selamat pagi semangat. Selamat pagi semangat. Selamat pagi semangat. Oke, terima kasih ya anak-anak sekalian. Nah, bagaimana? Sudah? Yang tadi bermain sudah tidak bermain lagi? Ya, baguslah. Yang mengantuk, bagaimana? Matanya sudah melek. Terus, ini yang kurang fokus, bagaimana? Sudah fokus? Baik, kalau begitu berarti kalian sudah siap ya untuk melakukan kegiatan ini. Nah, karena kalian sudah siap, ibu akan menyampaikan tema yang akan ibu bawakan pada hari ini. Temanya yaitu, sekitar kalian lihat ini temanya apa? Ya, benar sekali, percaya diri. Nah, siapa di sini yang kurang memiliki percaya diri atau tidak percaya diri? Siapa? Ya, masih banyak ya yang tidak percaya diri. Kalau ibu tanya kenapa bisa kalian tidak percaya diri? Ada yang mau ya, sebelum kita masuk materi, ada yang mau menceritakan mengenai pengalaman tidak percaya diri? Baik, kalau tidak ada, sebelum lanjut, ibu akan menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi yang akan ibu bawakan. Nah,
Tujuan umum dari materi percaya diri ini adalah konseli atau anak didik sekalian dapat menumbuhkan atau meningkatkan rasa percaya diri di dalam dirinya. Terus tujuan khususnya yaitu yang pertama, peserta didik itu dapat memahami pengertian dan manfaat dari percaya diri. Yang kedua, peserta didik harus dapat memahami ciri-ciri individu yang tidak percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli diharapkan dapat memahami cara menumbuhkan atau meningkatkan rasa percaya diri di sekolah serta menunjukkan sikap dari rasa percaya diri tersebut. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, ini ada tokoh inspiratif nih. Ibu kasih lihat gambarnya. Kalian ada yang kenal nggak ini siapa? Ayo loh. Ini salah satu atlet kebanggaan Indonesia ya. Ada yang kenal nggak? Nah, kalau tidak ada yang kenal, Ibu jelaskan ya. Beliau adalah Mulyana. Nah, beliau ini merupakan salah satu atlet renang kebanggaan Indonesia yang dimana pada tahun 2014 lalu beliau berhasil meraih medali emas saat perhelatan Asian Para Games di Asian Korea Selatan. Nah, beliau mencetak waktu 39,44 detik dan memecah rekor dunia nomor 50 meter gaya kupu-kupu putra. Wah, bagaimana hebat sekali ya beliau. Nah, yang kedua nih ada satu lagi tokoh inspiratif kita. Ibu kasih lihat gambarnya. Kalau yang ini ada yang kenal nggak? Ayo loh. Nggak ada yang kenal juga? Baik, kalau tidak ada yang kenal, Ibu akan perkenalkan ya. Nah, nama beliau adalah Ninengah Widyaningsih. Nah, beliau ini adalah seorang atlet powerlifting asal Bali yang mengalami kelumpuhan sejak umur 3 tahun. Nah, Widi ini pernah meraih perunggu perak pada Asian Para Games 2018 di Malaysia. Bukan hanya itu, ia juga pernah menjadi langganan meraih medali emas untuk kejuaraan atlet-atlet besi wilayah Solo dan Bali. Prestasi yang paling mengagumkan adalah ia pernah menjadi peraih medali perunggu di Paralimpik Rio de Janeiro 2016 di Brasil. Nah, cita-cita beliau ini adalah mendirikan gym gratis bagi para penyandang disabilitas untuk menunjang bakat yang dimiliki para disabilitas tersebut. Bagaimana? Ada yang kagum nggak sama beliau? Beliau dua tokoh inspiratif tadi memiliki kekurangan masing-masing, tapi beliau bisa membanggakan Indonesia ya. Baik, sekarang kita masuk materi. Nah, apa pendapat Anda setelah mendengar cerita dari kedua tokoh inspiratif di atas? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ayo angkat tangan. Siapa? Ari, silakan Ari. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Ari. Walaupun beliau tadi dua tokoh tadi memiliki keterbatasan dalam fisik beliau, tapi dengan percaya diri beliau akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Baik, sekarang kita masuk pada materi. Nah, ini apa itu percaya diri? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari percaya diri? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Yang sebelah sana, Zahwa. Ya, silakan Zahwa. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang mau angkat tangan? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Yang sebelah sana. Siapa? Faizal. Silakan Faizal. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Lagi baik. Kalau sudah tidak ada, berikan aplaus untuk dua teman kita tadi yang mau mengungkapkan pendapatnya. Jadi benar sekali ya yang dikatakan teman-teman tadi, adik-adik tadi mengenai pengertian dari percaya diri. Sekarang
sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat pengertian dari percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan pribadinya dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Jadi percaya diri ini sangat penting ya untuk kita miliki agar kita mampu untuk menyelesaikan sesuatu dengan maksimal. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu manfaat dari percaya diri. Nah, kalau sekarang ada yang mengungkapkan pendapatnya mengenai manfaat dari percaya diri. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangannya. Manfaat percaya diri ini banyak sekali ya. Ya, yang sebelah sana. Ya, benar sekali ya. Lagi? Yang sebelah sana. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, baik Ibu akan jelaskan ya manfaat apa saja sih manfaat dari percaya diri itu. Yang pertama, seperti yang dibilang Dandi tadi, menjadi pribadi yang semangat. Ada yang tahu nggak kenapa percaya diri ini manfaatnya salah satunya itu membuat kita menjadi pribadi yang semangat? Dia bisa menjelaskan? Atau Dandi yang mau menjelaskan? Ya, benar sekali itu. Ketika kita memiliki percaya diri, tentu saja kita yakin pada diri kita, membuat kita menjadi semangat menjalani hidup kita karena kita sudah yakin pada diri kita bahwa kita mampu untuk menjalani apa yang harus kita jalani, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu memandang semua hal dengan optimis dan selalu berpikir positif. Nah, ini tadi karena kita sudah semangat melakukan hari-hari kita, jadi kita selalu akan berpikir optimis. Dengan karena kita percaya diri, jadi kita mampu sehingga itu membuat kita berpikir optimis dan selalu berpikir positif, seperti itu. Terus yang ketiga, selalu tenang dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kalau ini siapa yang mau menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Nadia mau menjelaskan? Ayo silakan. Ya, benar sekali. Ketika ada nggak di sini yang kalau disuruh maju ke depan begitu, dia gugup, jadi gemeter semuanya, terus tidak tahu ngeblank itu apa yang akan dia lakukan. Nah, itu adalah salah satu faktor dari tidak percaya diri. Makanya itu ketika kita percaya diri, manfaatnya adalah salah satu selalu tenang dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ketika kita sudah percaya diri, kita akan tenang dalam melakukan apapun itu karena kita sudah percaya bahwa diri kita bisa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya manfaatnya yaitu mampu mengembangkan kemampuan diri. Nah, benar sekali ini. Ketika kita sudah percaya diri, tentu saja kita mampu mengembangkan kemampuan kita karena kita percaya bahwa kemampuan yang ada dalam diri kita itu sudah kita miliki dan kita yakin bahwa itu adalah kemampuan kita, sehingga lebih mudah lagi bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita. Terus selanjutnya itu mudah meraih prestasi dan kesuksesan. Nah, ini berkaitan ya, ketika kita sudah mampu mengembangkan kemampuan diri kita, tentu saja akan lebih mudah bagi seseorang yang memiliki kepercayaan diri untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Nah, yang selanjutnya nih, tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, siapa yang sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Ayo, ngaku, siapa? Dian ya? Dian sering ragu-ragu mengambil keputusan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri tidak percaya diri. Jadi, Dian harus meningkatkan rasa percaya diri Dian agar Dian tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan. Baik, itu tadi penjelasan dari manfaat percaya diri. Ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk pada materi ciri-ciri individu yang tidak percaya diri. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai ciri-ciri individu yang tidak percaya diri? Ayo. Biasa kalau orang-orang yang tidak percaya diri ini ada ciri-cirinya. Siapa yang tahu?
Kalau orang yang pernah mengalami tidak percaya diri pasti tahu ciri-cirinya. Ya silakan. Yang sebelah sana siapa namanya? Fajar. Silakan Fajar. Ya benar sekali ya. Ada lagi? Ayo. Wah, sebelah sana. Siapa namanya? Dinda. Silakan Dinda. Ya benar. Ada lagi? David. Ayo silakan David. Baik, ada lagi? Ya benar. Nah, berikan dulu aplaus pada diri sendiri. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan ya mengenai ciri-ciri individu yang tidak percaya diri. Tadi yang dikatakan David mudah putus asa. Tahu nggak kenapa salah satu ciri-ciri dari mengapa ketika kita tidak percaya diri menyebabkan kita mudah putus asa? Alasannya. Ayo, siapa yang mau? David mau jelaskan? Silakan. Iya, benar sekali ya. Ketika kita tidak percaya diri, tentu saja kita akan mudah putus asa karena pernah lihat nggak orang yang belum memulai sudah merasa dirinya tidak mampu, belum melakukan sudah merasa dirinya akan kalah seperti itu. Kalau ada yang ikut-ikut lomba, belum mulai sudah bilang saya tidak mau, saya tidak bisa, padahal dia memiliki potensi itu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari tidak percaya diri. Ketika walaupun dia memiliki potensi, kalau dia tidak percaya diri, tentu saja dia akan mudah putus asa. Seperti itu. Yang kedua, mudah gugup. Nah, siapa sih nih yang sering temor kalau disuruh maju ke depan? Kalau disuruh mengemukakan pendapat tidak mau, gugup katanya kalau maju ke depan. Ayo, angkat tangan, siapa ngaku? Nah, masih banyak ya. Jadi masih banyak yang kurang percaya diri di kelas ini berarti. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri tidak percaya diri. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah tidak percaya pada diri kita, tentu saja kita takut akan memulai, jadinya kita gugup. Tuh. Yang selanjutnya, susah memiliki teman. Nah, dan tahu enggak ini kenapa ciri-ciri dari individu tidak percaya diri itu susah memiliki teman? Dia yang bisa kasih penjelasannya. Yang sebelah sana. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Fitri. Ya, terima kasih ya. Benar sekali itu. Percaya diri ini sangat erat kaitannya dengan sifat minder atau istilahnya sekarang insecure. Orang yang tidak percaya diri itu cenderung akan memiliki sifat insecure dalam dirinya. Karena kenapa? Dia selalu merasa dirinya kurang, sehingga itu menyebabkan sifat insecure tadi timbul. Karena dia merasa kurang mampu sama teman-temannya, sering membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya, sehingga dia merasa dia tidak mampu berbaur dengan teman-temannya. Maka dari itu dia sulit memiliki teman seperti itu. Terus selanjutnya, tidak dapat menemukan kelebihan dalam diri. Nah, tentu saja ketika orang tidak percaya diri, padahal dia memiliki kelebihan, kalau dia tidak percaya akan kelebihannya, bagaimana orang lain mau percaya? Jadi sulitlah untuk dia menemukan kelebihan kalau kita tidak percaya diri. Itu. Nah, selanjutnya merasa kesepian setiap saat. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, yang dengan susah memiliki teman. Ketika kita sudah tidak susah memiliki teman, tentu saja kita akan merasa kesepian. Pernah lihat nggak orang-orang yang tidak memiliki teman? Nah, salah satu ciri-ciri dari dia tidak percaya diri ya. Dan selanjutnya yang mudah mengalami stres. Nah, tentu saja ketika kita tidak memiliki teman, pasti kita akan merasa kesepian. Dengan kita merasa kesepian, itu akan membuat kita stres. Karena kenapa? Ketika kita sudah kepikiran dengan hal-hal yang negatif pada diri kita, tidak ada tempat kita mencurahkan atau bertukar pikiran. Istilahnya curhat begitu, tidak. Jadi semua tertumpuk di otak kita, akhirnya apa? Kita stres. Itu salah satu ciri-cirinya. Selanjutnya, sulit beradaptasi ketika di lingkungan baru. Nah, itu tadi karena tidak percaya diri, akhirnya sulit memiliki teman. Ini bisa juga terjadi pada orang yang, contohnya nih,
kalian tidak percaya diri, terus ketika kalian memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, tentu saja kalian akan dipertemukan oleh orang-orang baru, lingkungan-lingkungan baru. Ketika kalian tidak memiliki rasa percaya diri tersebut, tentu saja akan sulit bagi kalian untuk beradaptasi di lingkungan tersebut. Seperti itu. Lanjut nih, materi selanjutnya itu sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu mau tanya mengenai ciri-ciri tadi. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Cara menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan diri. Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Ayo, silakan. Fitri. Ayo, Fitri lagi apa? Menambah wawasan. Tahu enggak? Bisa jelaskan enggak kenapa menambah wawasan bisa dapat menumbuhkan percaya diri dalam diri kita? Ya, benar sekali ya. Berikan aplaus pada Fitri. Baik, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, Ibu jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu tadi yang dibilang Fitri, menambah wawasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita memiliki pengetahuan, tentu saja kita akan lebih tahu dari orang lain. Itu akan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Nah, yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan. Nah, memahami dan kelebihan dan kekurangan dalam diri kita itu juga sangat penting, karena ketika kita sudah tahu kelebihannya kita yakin dengan kelebihannya kita, itu akan membuat kita percaya bahwa diri kita memiliki kelebihan dari orang lain, seperti itu, sehingga membuat kita menjadi percaya diri. Selanjutnya, belajar mencintai diri sendiri. Nah, ini sangat penting. Siapa yang sering kayak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Sekarang tidak boleh begitu ya, karena dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu membuat kita menjadi insecure. Kalau kita insecure, percaya diri kita jadi turun, jadi rendah. Itu akan membuat apa? Ya, membuat kita tidak percaya diri tentunya. Sehingga belajarlah mencintai diri kita sendiri agar kita bisa percaya diri. Karena sejatinya setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda ya, dengan kemampuannya masing-masing tentunya. Baik, selanjutnya itu cara menumbuhkan kepercayaan diri selanjutnya, bergaul dengan orang yang memberikan pengaruh positif. Nah, ini sangat penting. Mengapa dikatakan penting bagi kita untuk memilih circle pertemanan yang positif? Karena ini sudah, ketika kita memiliki circle pertemanan positif, itu akan membuat diri kita ikut terjerumus dalam hal-hal positif juga. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu pengaruh teman itu sangat penting dalam menambah rasa kepercayaan diri. Kalau ada teman yang suka menjatuhkan teman lain atau membanding-bandingkan temannya dengan teman lain, itu bisa membuat teman kita tidak percaya diri. Jadi sekarang pintar-pintarlah kalian untuk memilih circle pertemanan yang positif ya. Yang selanjutnya, jangan hiraukan komentar dan tanggapan negatif yang orang lain. Nah, ayo lo, siapa di sini yang kalau dikasih komentar negatif langsung kepikiran, langsung overthinking sampai besok, sampai lusa? Nah, dan kalian jangan seperti itu ya. Kalau komentarnya memang negatif, tidak usah dihiraukan, karena kita hanya butuh komentar positif agar dapat membangun rasa percaya diri kita. Ketika kita menghiraukan komentar negatif, kita jadi kepikiran, kita jadi stres sendiri. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri yang rugi, seperti itu. Lalu selanjutnya, terbuka pada kritik yang membangun. Nah, ini kalau komentar negatif tidak usah didengarkan, tapi ketika kalian menemukan komentar kritik yang membangun, setidaknya kalian bisa mengimprove diri kalian untuk bisa lebih baik lagi, sehingga bisa menambah kepercayaan diri kalian. Selanjutnya tadi sudah menambah wawasan ya. Yang selanjutnya, belajar untuk lebih komunikatif. Ini kenapa ada yang tahu nggak kenapa belajar untuk lebih komunikatif bisa menumbuhkan rasa percaya diri? Baik, kalau tidak ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, ibu saja yang jelaskan ya.
Arti dari belajar berkomunikatif ini berarti kita belajar berbicara pada orang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan menambah wawasan tadi. Ketika kita mampu berbicara dengan orang lain, tentu saja kita akan bertukar pikiran dengan orang lain. Dengan bertukar pikiran dengan orang lain tentu saja akan menambah wawasan kita. Nah, itu tadi balik, ketika kita sudah memiliki wawasan yang luas, kita akan menjadi lebih percaya diri lagi. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nih, jangan takut mengambil tantangan. Nah, ini juga berkaitan dengan wawasan. Ketika kita mengambil tantangan baru, kita dapat memetik pengalaman dari tantangan-tantangan tersebut, sehingga dengan memetik pengalaman kita jadi menambah wawasan, dan tadi menambah wawasan tadi bisa dapat menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita. Seperti itu. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas, Ibu masuk ya, lebih lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh sikap percaya diri. Nah, siapa di sini yang mau kasih contoh? Kalau orang-orang yang percaya diri tahulah ini contoh-contohnya. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau? Ya, silakan. Siapa namanya? Dandi, ayo silakan. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang mau? Silakan. Ya, ada lagi yang mau? Ayo, siapa yang berani lagi? Baik. Benar sekali ya yang adik-adik katakan tadi. Contoh-contoh dari sikap percaya diri yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri, seperti yang dikatakan Fahmi tadi, memiliki inisiatif yang tinggi, salah satunya mampu mencari solusi. Nah, lagi aktif bertanya seperti yang dikatakan tadi. Terus memiliki tutur kata yang jelas, lalu menunjukkan sikap sportif dan memberikan perhatian yang sama pada komunikan. Nah, sekarang ada yang mau menjelaskan dari salah satu contoh sikap percaya diri ini enggak? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Baik, kalau tidak yang mau menjelaskan, Ibu ya. Seperti yang dibilang tadi, contoh sikap percaya diri yaitu yang pertama yakin pada kemampuan diri. Ya, ketika kita yakin dengan kemampuan diri kita, itu adalah salah satu contoh dari percaya diri, karena ketika orang yang tidak yakin dengan kemampuannya itu membuat dia jadi tidak percaya diri. Seperti itu. Nih, tadi yang dibilang yang aktif bertanya. Siapa sih yang sering sekali bertanya? Ada yang punya teman yang aktif sekali bertanya, kalau ada apa-apa dia mau duluan, kalau mau suruh menyimpulkan dia duluan. Siapa? Fitri ya? Bagus ya, berarti Fitri memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Itu sangat bagus. Nah, ternyata sudah habis nih materinya. Hayo, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau kalian menyimpulkan dari materi tadi. Siapa yang mau? Ayo, silakan. Ada yang mau? Yang sebelah sana ada yang mau? Kenapa yang sudut sana sudah bermain-bermain ini? Yang sebelah sana ada yang mau? Ya, silakan. Siapa namanya? Ari. Ayo silakan Ari. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang mau? Baik, kalau sudah tidak mau, Ibu simpulkan kembali. Sikap percaya diri sangatlah penting untuk kita miliki ya, seperti yang Ari katakan tadi. Dengan kita percaya diri, membuat kita mampu mengembangkan potensi kita secara maksimal. Ketika potensi kita sudah berkembang secara maksimal, tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk meraih kesuksesan. Jadi intinya untuk kalian, jika kalian ingin meraih kesuksesan, kalian harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seperti itu. Nah, ternyata materi Ibu sudah habis. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya atau
ingin mengemukakan pendapat? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh enggak Ibu yang bertanya? Ibu mau bertanya pada Zahwa. Coba sebutkan kembali ciri-ciri individu yang mengalami yang tidak percaya diri. Ayo. Boleh tidak semuanya, beberapa saja. Ya. Tidak mudah putus asa. Lalu mudah memiliki teman. Ya, susah memiliki teman ya. Lagi? Yang mudah gugup. Lagi? Mengalami stres. Lagi? Tidak dapat menemukan kelebihan dalam diri. Selanjutnya, rasa kesepian setiap saat. Ya, benar sekali ya. Berikan aplaus dulu dengan teman kita ini. Berarti dia mendengarkan tadi dan menyimak secara baik-baik apa yang Ibu jelaskan ya. Baik, karena materi Ibu sudah habis, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menanyakan dulu pada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan yang Ibu berikan ini? Ya, senang ya? Kalau kalian senang, Ibu juga ikut senang karena setidaknya materi Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Ibu lanjut nih, Ibu ingin salah satu dari kalian mengemukakan kesan dan pesannya. Ayo silakan. Siapa yang mau? Yang berani? Yang sebelah sini. Silakan. Baik. Makasih ya. Dari siapa namanya? Febri. Makasih ya Febri. Karena tadi Febri bilang Febri senang mengikuti kegiatan hari ini, berarti tidak apa-apa ya kalau Ibu melakukan kegiatan seperti ini lagi. Ada yang mau nggak kalau Ibu membuat kegiatan ini lagi? Lakukan layanan klasikal lagi dengan tema-tema baru tentunya. Ada yang mau nggak? Yang setuju? Baik, kalau setuju, kira-kira kapan kalian mau melakukan kegiatan ini lagi? Minggu depan. Baik, minggu depan di hari yang sama bagaimana? Baik, kalau kalian setuju, kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama. Setuju? Baiklah. Nah, karena materi yang Ibu berikan sudah habis, sekarang karena tadi sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya jika kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Silakan, Ari. Baik, terima kasih Ari. Karena sudah berakhir kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan materi dari Ibu. Dan Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.